Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih, yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, mewakili presbiter yang bertugas, mengucapkan selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah. Kami mengharapkan semoga semua kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelum ibadah keluarga kita mulai malam hari ini, mari bersama kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Peran imam pada Perjanjian Lama sangat penting untuk mengingatkan umat agar tidak hidup dalam dosa. Dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kristus sebagai imam besar karena mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema Anak Allah sebagai imam besar. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa
Mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, Allah kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau berkenan mengumpulkan kami, anak-anak-Mu di tempat ini untuk bersekutu, beribadah. Demikian juga jemaat-Mu di rumah masing-masing. Untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya kami akan membaca, mendengarkan, dan belajar firman-Mu untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Biarlah kami boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh Roh Kudus berkarya penuh di tempat ini dan dalam diri kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati semua jemaat yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silahkan duduk. Selamat malam, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Shalom. Bersyukur sekali saya dapat menyapa jemaat sekalian pada ibadah keluarga malam ini. Walau hanya sebatas di layar kaca. Jemaat-jemaat GPIB Kasih Setia dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Kalau kita mengikuti bacaan renungan dari Sabda Bina Umat, maka kita dapatkan bahwa bacaan malam ini, yaitu Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 adalah merupakan urut-urutan atau kelanjutan dari bacaan sejak hari Minggu 18 Oktober. Dimulai dari kitab Ibrani 1 dan akan diakhiri pada hari Rabu tanggal 10 hari dari hari ini, yaitu Ibrani 12, walaupun secara keseluruhan itu tidak berurutan. Jemaat terkasih, para ahli tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang menulis surat Ibrani dan kapan surat ini tepatnya ditulis. Para ahli juga tidak dapat memastikan sebenarnya kepada siapa surat ini ditujukan. Dari beberapa sumber, hanya dapat disimpulkan bahwa surat Ibrani ditulis untuk orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi yang saat itu sedang berada dalam situasi yang cukup sulit. Surat Ibrani merupakan dokumen yang sebenarnya sangat bagus yang ditulis untuk orang-orang Yahudi yang sedang saat itu menilai Yesus atau sedang bergumul dengan iman yang satu ini, yaitu Yesus. Surat Ibrani berawal dengan penekanan bahwa yang lama itu adalah agama Yahudi, dan yang baru, yaitu agama Kristen, adalah agama yang dinyatakan Allah.
Itu bisa kita lihat pada Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam bagian berikutnya berisi doktrin. Ayat 1 pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10 dinyatakan bagaimana Yesus sebenarnya lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi daripada pemimpin mereka sendiri, dan lebih tinggi dari imam mereka. Itu ada di pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat pasal 7 ayat 28. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sebuah ilustrasi. Zaman sekarang, zaman ini, kita hidup dalam zaman yang semuanya bisa dihubungkan dengan teknologi. Kita dapat berkomunikasi dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan siapapun yang kita mau, dimanapun. Saat ini juga saya bisa ambil handphone saya, menekan nomor, menekan WA call untuk langsung bertatap muka dengan orang yang saya ingin temui, ingin bicara. Kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda tempat, bahkan beda negara di belahan bumi sana. Dengan teknologi melalui telepon, WA, internet, sekarang bahkan rapat-rapat dilakukan melalui aplikasi Zoom dan sebagainya. Tapi coba kita bayangkan di zaman dulu. Zaman dulu tidak demikian. Orang membutuhkan pengantar. Masyarakat zaman dulu bila ingin menyampaikan pesan dari satu tempat ke tempat lain, memerlukan seseorang bahkan naik kuda berhari-hari untuk mengantar surat atau pesan yang akan disampaikan. Butuh waktu, butuh media untuk bisa menyampaikan. Saya mencoba membayangkan bagaimana kalau saya hidup di zaman dulu. Untuk menyampaikan pesan kepada mantan pacar misalnya, bisa butuh waktu lama. Ya, menyampaikan bahwa ada situasi terjadi di keluarga saya, nah itu pesannya bisa 10 hari kemudian yang mungkin sudah tidak berbekas kejadiannya. Ini merupakan gambaran dari dibutuhkannya seorang pengantara. Pembawa pesan itu adalah pengantara. Nah, ilustrasi tadi saya analogikan dengan situasi pada zaman Musa. Pada zaman Musa, orang atau jemaat tidak dapat bertemu langsung dengan Tuhan. Perlu perantara, perlu pengantara, yaitu imam, dengan cara membawa korban yang tidak bercacat, korban yang sempurna. Imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin dalam melaksanakan ibadah, khususnya untuk mempersembahkan korban. Seorang imam adalah seorang yang dipilih Tuhan dari keturunan Harun. Harun adalah imam pertama yang diurapi untuk peribadahan. Ia adalah perantara antara Allah dan umatnya untuk memenuhi tuntutannya, memperoleh pendamaian atas dosa. Dosa dirinya maupun dosa umat. Jabatan imam ada terbagi dua, yaitu imam besar dan imam biasa. Nah, jemaat, tema dari renungan kita malam ini adalah anak Allah sebagai imam besar. Kalau kita baca anak Allah, berarti langsung ada di benak kita bahwa yang dimaksud dengan anak Allah itu adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus adalah imam besar?
Ada beberapa hal yang saya coba mencari mengenai imam besar dan apa yang membedakannya dengan imam besar kita, yaitu Yesus. Imam besar pada umumnya berasal dari keturunan Harun yang ditahbiskan menurut peraturan Allah. Sementara Yesus tidak berasal dari keturunan Harun. Ia berasal dari suku Yehuda. Yesus dipilih berdasar kepada peraturan Melkisedek. Nanti kalau sudah ada kesempatan, silahkan jemaat membaca riwayat pemilihan bagaimana Yesus dipilih dengan peraturan Melkisedek. Keimanan Yesus tidak bergantung pada silsilah, tetapi karena kualitas pribadinya. Yang kedua, imam besar pada umumnya harus memelihara standar kekudusan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Dia tidak boleh menjadi najis secara keagamaan sekalipun dalam kematian, baik kematian ayahnya maupun kematian ibunya. Sementara Yesus adalah Allah yang mengambil rupa seorang manusia yang hidup dalam kesempurnaan tanpa cacat celah, seperti yang dikatakan di ayat yang kita baca, pasal 4 ayat 15. Imam besar pada umumnya hanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus, seolah menunjukkan bahwa dialah yang bisa berhadapan langsung muka dengan Allah sendiri. Itu bisa kita lihat di Imamat 16 ayat 2. Sementara Yesus berasal dari surga. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia tidak perlu perantara ketika hendak datang kepada Bapa. Imam besar pada umumnya harus menyucikan dirinya terlebih dahulu dengan korban penghapus dosa ketika hendak masuk dalam ruang suci. Yesus datang membawa dirinya sendiri sebagai korban yang tidak bercacat celah kepada Allah. Itu terdapat dalam Ibrani pasal 9 ayat 12. Imam besar pada umumnya mengadakan pendamaian hanya setahun sekali, mengakui seluruh dosa mereka melalui perwakilan dan juga korban-korban sempurna. Sementara Yesus, kita tidak perlu lagi menunggu setahun. Kita bisa langsung datang kepadanya setiap saat. Karena apa? Karena Dia telah merobohkan tabir yang memisahkan antara Allah dan manusia. Jemaat terkasih, Yesus berbeda dengan imam besar lainnya karena Ia telah melintasi semua langit. Yesus itu saleh tanpa salah, tiada noda, terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Itu terdapat di Ibrani 7 ayat 26. Yesus adalah imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Itu terdapat di Ibrani 8 ayat 1. Yesus Kristus lebih tinggi daripada para imam dan keimamannya lebih tinggi daripada keimaman mereka. Bagi orang Yahudi, imam besar adalah pemimpin agama tertinggi di negeri itu. Hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat Maha Kudus di Bait Suci sekali setahun untuk melakukan pendamaian bagi dosa seluruh bangsa itu. Seperti imam besar, Yesus menjadi penengah antara kita dengan Allah. Sebagai wakil umat manusia, Dia, yaitu Yesus Kristus, berdoa syafaat bagi kita di hadapan Allah. Sebagai wakil Allah,
Dia menjamin kita untuk mendapatkan pengampunan Allah. Yesus memiliki lebih banyak otoritas daripada para imam besar Yahudi, karena dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tidak seperti imam besar lainnya yang hanya bisa masuk ke hadapan Allah sekali setahun. Kristus selalu berada di sebelah kanan Allah, berdoa syafaat bagi kita. Dia selalu siap mendengar kita ketika kita berdoa. Jemaat terkasih, Yesus adalah seperti kita karena dia mengalami segala macam pencobaan sepanjang hidupnya sebagai manusia. Kalau kita ingat bagaimana dia dicobai iblis, bagaimana dia kecewa terhadap murid-muridnya, bagaimana dia ditinggal tidur padahal dia minta untuk berjaga-jaga. Itu adalah bentuk-bentuk pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang sebenarnya kita hadapi juga, dan Yesus tahu persis bagaimana rasanya. Dia bisa ikut merasakan apa yang kita alami. Dia menghadapi pencobaan tanpa menyerah pada dosa. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu jatuh dalam dosa ketika menghadapi bujukan yang menggiurkan atau pencobaan. Yesus adalah satu-satunya manusia sempurna yang pernah ada. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada masa kini kita telah masuk dalam periode perjanjian baru dan diperkenankan untuk menghampiri tahta kasih karunia, di mana Tuhan kita Yesus Kristus ada sebagai imam besar, serta menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pada bagian akhir renungan kita malam ini, kita dapat simpulkan untuk kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus tetap teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Itu ada di ayat 14, sebab Yesus layak menjadi imam besar bagi kita. Yang kedua, Yesus sama seperti kita. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena itu Yesus tahu persis pergumulan kita. Bagaimana rasanya sedih, bagaimana rasanya kecewa, itu ada di ayat 15. Dan yang ketiga, mari jemaat kekasih, kita datang dan menghampiri imam besar kita, kasih karunia Allah, kapanpun, dimanapun, sebab Dia yang adalah Yesus Kristus telah menjadi pengantara kita kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa syafaat. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan, karena pada malam ini kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah Yesus, imam besar kami. Dan hanya melalui maka kami
akan beroleh selamat. Bahwa Engkau, Yesus, sangat mengetahui segala pergumulan kami. Situasi global di hampir seluruh permukaan bumi dan kondisi bangsa serta negara kami khususnya dalam menghadapi wabah virus COVID-19 yang sudah 7 bulan ini kami hadapi. Berikan kami hikmat ya Tuhan, untuk taat pada program-program yang ditetapkan pemerintah, agar rantai penularan dapat berangsur-angsur putus. Kami berdoa untuk para tim medis, mulai dari para dokter, perawat, seluruh petugas karyawan di rumah-rumah sakit, semua petugas yang bekerja mendedikasikan dirinya untuk pelayanan kesehatan. Tuhan memberi mereka kesehatan, kekuatan dalam menghadapi tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga besar mereka, agar mereka bisa tenang melepaskan para tim medis untuk bekerja, membantu proses penyembuhan, bahkan kemungkinan putusnya penularan. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai aparat terendah di lingkungan rumah tangga kami ya Bapak. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi mereka dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Kepada aparat keamanan, agar mereka dapat menjaga keamanan di seluruh negeri ini, sehingga kami dapat hidup tenang, menjalankan kehidupan atau aktivitas kami sehari-hari. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Kasih Setia, termasuk di dalamnya mulai dari Bapak Pendeta James Mary Hampi, para presbiter, para pengurus pelkat dan komisi, juga seluruh jemaat di sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dicapainya prestasi, dan lain-lainnya. Kiranya Tuhanlah yang melengkapi sukacita mereka. Bagi para lansia dan anak-anak yang rentan terhadap virus, Tuhan berkenan memberikan perlindungan agar daya tahan tubuh mereka baik, sehingga mereka tetap bisa selalu sehat. Bagi warga jemaat, mulai dari sektor 1 sampai dengan 8, yang sedang lemah fisik atau kurang sehat, Engkaulah sumber penyembuhan ya Bapa. Berikan mereka hati gembira sebagai obat yang datangnya daripadamu saja. Selain fisik Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa dan mental kami. Beberapa saudara-saudara kami yang mengalami depresi akibat pandemi ini, Tuhan berikan gairah hidup yang datangnya daripadamu saja, agar mereka bisa menjalani kehidupannya hari lepas hari semakin baik. Ya Yesus Kristus, begitu banyak doa, harapan yang ingin kami sampaikan. Engkau imam besar kami. Engkau sangat mengenal kami dengan pergumulan kami di keluarga kami masing-masing. Kami naikkan doa syafaat ini yang Tuhan sempurnakan dalam nama Putramu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Kasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gerejamu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Dalam Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.